dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati dari Dekranasda Pusat, Ibu Cahyokumolo, Ibu Mas Lembong, Ibu Puspa Yoga, dan Ibu Santi. Saya hormati dari Dekranasda. Kemudian para tim juri yang hadir di acara hari ini dalam rangka Dekranasda dan Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Ketua Dekranasda dan Bapak Ibu Ketua Harian Dekranasda yang ikut hadir pada hari ini. Pertama, kami memohonkan maaf Pak pimpinan bahwa pimpinan tim Ibu Ketua Dekranasda Provinsi tidak bisa hadir secara pribadi, menugaskan kami untuk menyampaikan makalah beliau pada hari ini. Jadi langsung saja dalam waktu cuma 15 menit, Bapak Ibu sekalian, kami langsung menyampaikan apa yang telah kami sampaikan dalam buku kami yang kita serahkan kepada Dekranasda Pusat. Yang lebih detail di sana, kami hanya menyampaikan beberapa hal yang memang harus kami sampaikan. Jadi langsung saja, mungkin langsung nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Dekranasda Provinsi pengurusnya seperti ini. Ibu Haja Minat Gatot dari B2. Kemudian ini kelembagaan organisasi di provinsi. Kemudian yang di kabupaten kota itu sejak tahun 2015 kemarin dengan adanya pilkada itu ada 20 yang masih lama, 20 di pengurus yang lama. Sedangkan yang 18 kabupaten kota itu adalah hasil pilkada yang kemarin sudah dilantik sebagai ketua yang hari ini hadir. Seperti yang Kabupaten Trenggalek, Wali Kota, Pasuruan gitu ya. Jadi baru dilantik kemarin dan sudah dilantik oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi. Tapi menurut saya diharapkan nanti di Rakernas yang akan datang, moga-moga bisa sudah tertentu itu. Jadi kita harus seperti itu. Lanjut, nah kalau sebelum itu, jadi penduduk kita untuk Jawa Timur itu ada 38 juta penduduk kita, terdiri dari 38 kabupaten kota dan 8.501 desa kota. Itu luas wilayah kita 40 km persegi. Ini kondisi wilayah Jawa Timur. Ini yang menjadi informasi awal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitan dengan sumber pembiayaan, Dekranasda ini memang dari dulu Bapak Ibu sekalian ini selalu kita sampaikan dalam rakernas kita. Mekanisme pembiayaan Dekranasda inilah yang saat ini menjadi satu bidang khusus seharusnya. Karena setiap rakernas selalu kita sampaikan, terakhir rakernas itu disampaikan bahwa akan ada Permendagri yang mengatur pendanaan ini. Sehingga yang kita lakukan di Provinsi Jawa Timur dan saya kira seluruh kabupaten kota Jawa Timur juga sama kondisinya, bahwa sinergitas pembiayaan itu melalui sinergitas program SKPD yang terkait dengan kerajinan. Ini yang kita lakukan. Sehingga optimalisasi kinerja Dekranasda sebenarnya harus dimaksimalkan dalam arti dalam sisi pembiayaan harus jelas. Ini yang harus menjadi sehingga kalau di Jawa Timur memang kinerjanya berdasarkan dari SKPD dan selalu komunikasi dengan Pak Dekranasda. Jadi contohnya di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur, ini saya kira sama dengan kalau kita strukturkan di bawah dengan kabupaten kota, adanya sinergitas program itu di provinsi adalah di biro perekonomian. Pertama, ini berkaitan dengan promosi. Kemudian yang kedua adalah dinas perindustrian perdagangan, seperti yang kami sampaikan di sana. Itu berkaitan dengan promosi, pelatihan, yang teknis bantuan alat, fasilitasi peningkatan daya saing, yaitu pernyataan kami dan standarisasi daya saing itu bisa betul dan disebutkan. Kemudian dinas koperasi dan UMKM juga berkaitan dengan promosi, pengelolaan manajemen, pendanaan, permodalan yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian yang keempat adalah pariwisata, yaitu berkaitan dengan promosi. Yang kelima itu adalah Kominfo. Jadi dinas Kominfo ini berkaitan dengan publikasi yang harus kita keluarkan sehingga peran daripada Dekranasda dalam hal ini akan terbaca di sana. Sehingga setiap tahun kita juga bisa melakukan satu klarifikasi atau satu informasi kita kumpulkan. Nah yang terakhir ini adalah kita melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini yang kita libatkan berkaitan dengan penganggaran. Kalau nggak dilibatkan ya bisa hilang anggaran kita ya di dalam yang kalau kita usulkan di dalam
PAP di daerah itu bisa didaftar alokasikan. Ini yang harus dibersihkan. Sinergitas inilah antara pemerintah, memang tugas kita sesuai dengan DRT kan memang ketua Petronas adalah istri kepala daerah, sehingga kita mencoba untuk maksimalkan di sana. Jadi sinergitas ini yang perlu kita berusaha mencari bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh eksternal kita yang mana dalam upaya meningkatkan kinerja daripada Petronas dalam rangka mendorong kepala penghasilan kita itu lebih optimal. Bulan terakhir tahun 2015 ada duta batik itu bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian itu. Jadi pada saat itu dipilih duta batik untuk Jawa Timur ada sudah terbentuk, dan ini terus kita gelorakan dalam rangka memberikan satu pembelajaran kepada generasi muda agar mencintai batik. Dan nanti kami pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 nanti Mei kami ada namanya batik Kurdir, satu pameran event yang bersama-sama teman-teman dari kabupaten kota, Ibu Ketua Petronas Kabupaten Kota, seluruh Jawa Timur kita fasilitasi untuk pameran batik Kurdir Jawa Timur. Itu yang akan kita lakukan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei nanti. 2017 sebelum Rakernas pada tanggal 17-18 Mei. Itu yang seperti itu. Kemudian Triangulan Jawa Timur ini Bapak Usaha kami seperti yang Bapak lalu kami sampaikan, triangulan kita adalah balik tulis. Jadi balik tulis ini menjadi triangulan kita. Jadi ini adalah budaya luhur kita sejak zaman Majapahit dulu dari abad 17, dan ini terus kita kembangkan, dan seluruh kabupaten kota selalu menggali inovasi-inovasi motif baru. Jadi kami pada saat dapat memberi pada tahun 2013 itu kita mendapatkan muri pada saat itu motif baru kita jumlahnya 1120. Terakhir pada tahun 2015 jumlah kita 1546 motif batik. Jadi 1546 motif batik kita. Dan kenapa batik ini dari tulis ini menjadi ikon kita, triangulan utama kita? Karena memang satu, banyak pelaku, kita sangat melimpah, kreativitas SDM juga sangat banyak, terutama di teman-teman kabupaten kota ini sangat antusias sekali terhadap inovasi motif. Jadi kenapa batik ini menjadi sangat bagus di kita. Nah, jumlah industri batik ada 9.824 IKM gitu. Dan mampu menyerap sekitar 29.571 orang. Sentra batik kita sebenarnya tidak hanya di Paparan saja Bapak sekalian, tapi sebenarnya se-Jawa Timur ada. Seluruh kabupaten kota ada. Jadi memang yang kami tulis ini tidak mendapat sentra terbesar di sini. Terutama kalau ke wilayah Madura itu sangat dinamis sekali. Jadi ini yang batik tulis. Kemudian yang kedua, yang bulan pendukung kita adalah perhiasan dan aksesoris. Nah, yang kedua itu produk kulit, perhiasan dan produk kulit pendukung kita. Jadi dan kulit ini juga menjadi produk unggulan kita. Yang kedua yang kita dorong terus untuk tumbuh. Jadi craft dan kulit ini sangat diminati oleh baik lokal maupun internasional. Jadi kami kalau melihat dari produk Jawa Timur, terutama sentra-sentra di Magetan, di Malang, kemudian di Jombang, untuk Sidoarjo, kemudian yang Pasuruan, itu banyak yang berkembang di sana. Sehingga kalau yang ini baru sebenarnya IKI produk kita ada 3.443 dengan jumlah meternya sudah 68.396. Magetan ini ada industri kulit yang kebetulan juga dibantu oleh Kementerian Perindustrian pada pengelolaan industri penyamaan kulit itu ada di Magetan dan di Pasuruan. Ada 2 tempat penyamaan kulit kita, dan itu disupport untuk Indonesia. Jadi banyak dibutuhkan oleh Indonesia. Ini yang kedua, triangulan produk kita. Kemudian yang ketiga adalah perhiasan jewelry. Jadi perhiasan dan aksesoris ini adalah unggulan kedua kita.
mendukung untuk Riau Utama kita, yang mana ini berkembang sangat pesat di Jawa Timur. Jadi perhiasan jemuri ini saat ini Bapak Ibu sekalian, kita untuk perhiasan ini menjadi andalan ekspor Jawa Timur. Jadi andalan ekspor Jawa Timur mulai tahun 2013 yang pertamanya 1,2 miliar US dollar ekspor kita. Pada tahun 2014 naik 2,9 miliar US dollar. Pada tahun 2015 data PDRB kita menunjukkan angka ekspor kita mencapai 3.358 miliar dolar. Jadi saat ini menjadi top andalan ekspor kita dari itu. Setelah itu baru diikuti dengan minyak nabati minerali dan baru industri kayu kita, craft kita, meubilir kita. Jumlah industri perhiasan kita ada 1.878 unit. 90% adalah berupa UKM yang mampu menyelesaikan 11.600 orang. Ini yang kerjaan kita yang utama dan yang pendukung. Kemudian yang strategi BPNAS provinsi dalam rangka menjalin sinergitas program dengan kabupaten kota, kami baik, jadi sinergitas juga dalam bahasa dengan kabupaten kota tiap tahunan. Jadi tahunan kita lakukan sinergitas program pembahasan itu. Kemudian peningkatan kualitas SDM dan pengrajin kita lakukan dengan kabupaten kota bersama-sama, baik itu kualitas sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pameran yang kita fasilitasi dalam UKM yang bersama dengan teman-teman di BPNAS kabupaten kota. Jadi Bapak bisa melihat di sana pameran yang kita ikuti dan selalu support dari pemerintah provinsi. Kemudian melalui peralatan bagi IKM dari pengrajin. Ini juga dalam tahun 2014 ada 38 kabupaten kota sudah ditentukannya kita bantu alat-alat tertentu, ada batik, ada poles batu, dan sebagainya. Kemudian pembinaan BPNAS lanjut, pembinaan BPNAS ada ini yang sudah dilakukan dan yang sedang dan akan dilakukan. Jadi bisa di sana bisa lihat dari fasilitas sertifikasi produk bagian KM batik sakit, kemudian peningkatan keterampilan SDM, bantuan hibah, bantuan promosi dan sebagainya. Pembuatan buku pedoman yang akan dilaksanakan ada pembuatan buku pedoman batik itu sudah jadi saat ini ada 1.546 sudah kita data secara rinci. Kemudian keterampilan baru sebagai kurikulum di SPI dan SMA. Kemudian mendorong pembukaan tulis untuk paketitas sehingga bisa terpakai pada kita. Kemudian yang produk publik juga sama. Kegiatan ini juga sama, fasilitasi bintang ISO, kemudian mengintensifkan pelatihan bagi SDM IKM itu yang kulit, kemudian perhiasan juga fasilitas desain produk. Kita selalu ada dua desain produk terbiasa, sehingga itu ditaruh di dalam kita di dalam showroom kita di provinsi Kabupaten Kota. Kemudian lanjut pengembangan pasar domestik, dari pameran-pameran yang kita ikuti dan bersama-sama Kabupaten Kota baik di dalam lokal, provinsi maupun di nasional maupun di tingkat internasional. 2019 dan seperti itu, sekalian. Kemudian apresiasi penghargaan yang diterima itu ada di KM Batik Jawa Timur tahun 2014. Kemudian rekor 2014 yaitu ayam besar dan bunga kakek yang pada saat diberikan oleh MUI Indonesia, dan ada 14 KM Batik yang mendapatkan sertifikat batik A. Kemudian untuk saya kira satu yang kita lakukan mendorong itu mengintensifkan pembinaan dan pelatihan. Yang kedua mengadakan pelatihan untuk website IT yang kita dorong untuk mendorong pemasaran kita. Ada informasi baru nanti dari Ibu Ketua BPNAS Kabupaten Kota yang mungkin bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi itu untuk menambah segmen pasar kita bisa lebih maksimal lagi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah membuat branding. Ini yang paling penting buat kita, sehingga tidak diambil oleh orang lain dan ini menjadi branding yang seperti itu. Saya kira itu, sekalian kalau sudah kita lakukan, saya kira selesai Pak. Nah, bendera merah putih akan demikian dan akan berkibar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wagub. Saya rasa dari kami rasa berdasarkan Pak sangat komprehensif dari mulai dari pengembangan programnya sampai pemasaran sampai sosialisasi semua. Sangat tidak dilanjuti terasa perjalanan dari apa yang telah Bapak lakukan. Kami silakan siapa dulu?
Ya, jadi ada 3 hal saja yang saya mau tanya. Yang pertama, saya orang marketing, Pak. Jadi kalau kita menentukan produk unggulan itu bukan cuma apa yang kita tahu dan kita punya bahannya dan sebagainya, tapi yang kompetitornya. Ya, kalau ingat batik itu orang itu pasti yang pertama kali ingat itu Jogja, Pekalongan, Solo. Ya, jadi sebagus-bagus apapun yang kita lakukan ini sudah berat di kompetitornya. Jadi tolong dijawab, kenapa kok cuma batik? Mungkin itu kan ada kulit dan sebagainya. Kalau saya sebagai marketing lebih baik ambil yang lain, bukan tidak dikembangkan batik, bukan dikembangkan, tapi mungkin yang diambil adalah yang lain, yang dimana kita punya peluang untuk menang. Kalau marketing bersaing itu kan kayak gitu. Terus kemudian kedua, dari pengalaman saya setahun lebih membantu Pak Puspayoga UKM, koperasi ini, memang dari tadi saya sudah ngomong kelemahannya dari produktivitas, kreativitas, dan entrepreneurship, ya, semangat kewirausahaan. Nah, ketika mereka kemudian tidak tahu bagaimana caranya menjadi kuat, paling tidak mesti ada koperasi kelembagaan. Jadi kita itu menganjurkan supaya UKM itu bergabung untuk satu koperasi, tapi koperasi itu lebih bagus, Pak, bukan koperasi yang tak karuan ini. Jadi kalau bisa branding kita di saran tadi itu punya koperasi, bukan dipunyai oleh UKM per UKM. Dan koperasi itulah nanti yang betul-betul dibina, lebih gampang. Saya lihat di Bangladesh itu, saya sana itu UKM itu dikumpulin gitu ya, dikumpulin terus brandingnya itu satu. Kalau masing-masing itu branding agak susah ya. Jadi kalau brandingnya bukan koperasi, terus pemerintah daerahnya itu atau pemerintah daerah sekitar dan ini membantu, maka itu akan lebih gampang. Terus yang ketiga, kalau di marketing yang penting kan uniknya ya. Apapun yang kita bikin harus unik. Karena sawit ini apalagi di dunia online ini makin banyak. Kalau tidak unik, sudah lupakan saja. Karena persaingan kalau banyak, dan akhirnya menangnya cuma menang kalau harga. Nah, kalau dibuat lebih murah, ya akan menang. Tapi itu bukan yang sebenarnya. Betul, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Salah satu faktor penting dalam memilih prioritas program dan sebagainya adalah koordinasi itu Pak. Nah, di tiap-tiap kabupaten atau kota di Jawa Timur tentu kan ada produk-produk unggulan tersendiri. Nah, jadi di sini saya justru ingin tanya, kan di sini ada wakil-wakil dari kabupaten, bagaimana koordinasi yang dilakukan sehingga kemudian bisa dipilih prioritas produk. Tadi kan ada batik, ada perhiasan, kulit, dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kan mestinya setiap kabupaten akan berlomba-lomba mengumpulkan potensi produk masing-masing, itu di mana akhirnya bisa terpilih prioritas produk. Begitu juga kaitannya dengan yang nggak terlalu penting juga dengan pembinaannya, sehingga program itu bisa berjalan berkelanjutan. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Saya kira salah satu daripada produk kerajinan Jawa Timur menjadi perhatian kita karena nilai ekspornya tinggi sekali. Ini yang pertama. Tapi sekarang kita harus jujur bahwa ekspor kerajinan sedang mengalami penurunan. Nah, saya mau tanya apa yang dikerjakan oleh Dekranasda Jawa Timur? Ini yang pertama. Yang kedua, tadi di mapping yang ditunjukkan gambar sudah kelihatan blok-blok kegiatan dari logam, dari kulit, dari tekstil, dari juri, dan so on. Apakah Dekranasda juga sudah mempunyai Jawa Timur khususnya rencana membuat semacam klaster industri? Karena saya tahu
di daerah Malang itu klasternya sudah bagus, mengkaitkan antara klaster industri kuliner makanan dengan museum-museum yang sudah bangun. Ini saya kira Pak teorinya Pak Hermawan, trade tourism industri bagus. Jadi Malang itu boleh dicontoh untuk menjadi penyajian. Dari 1 dan 3 Bapak menyampaikan Magetan ya. Di Magetan itu 50-100 tahun yang lalu sampai sekarang dikenal yang disebut dengan Jawa Box. Karena kulit kalian mengisi hampir semua industri Indonesia atau Jawa. Nah, Jawa Box itu sudah dipatenkan atau di co-brandingkan ya. Saya mau tanya, karena itu yang sekarang kalau di Jawa Barat, Jawa Timur itu pasti SMA naik dan mau tinggal S1. Jadi apakah Dekranasda di Jawa Timur mempunyai top N program-program yang dilakukan di tengah kita menghadapi liberalisasi sekarang? Ya, gimana? Terima kasih Pak Romi. Pak Romi. Ada 2 kalau saya. Tadi disebutkan masalah koordinasi. Yang saya ingin fokuskan di sini bukan koordinasi antara Dekranasda provinsi dengan kabupaten, tapi di Dekranasdanya sendiri, di mana di pemangku atau stakeholdernya banyak dari SKPD ya. Sampai seberapa jauh koordinasi promosi? Sebab saya lihat di Jawa Timur itu ada 2 gerai besar Dekranasda, satu dekat Juanda, satu di Ketudoro. Ya, satu punya koperasi dengan lengkap dengan berbagai macam, satu lagi punya dinas perikanan. Ya, terus ada PTKD-nya, ada buat ekspornya. Ini gimana koordinasinya supaya supaya jadi satu goals yang bagus. Jadi ada living sector, misalnya begitu. Oke. Yang ini kalau yang kedua bukan pertanyaan tapi menyambung Pak Hermawan, Pak Robi. Saya lihat kalau Anda melihat kulit dan banyak sekali Anda membentuk sentra-sentra kulit, sudah tahu belum bahwa kulit sapi terbaik sejak zaman Belanda terkenal dengan kulit sapi Jawa, dan itu pusatnya produksinya, penyamakannya ada di Singosari, Malang. Dan 100% produk mereka ekspor semua, nggak ada yang mau pakai. Karena kulit itu adalah produk nomor 2. Orang nggak ada kulit karena kalau orang nggak ada yang makan daging sapi. Ya, sedangkan sapi kita impor semua. Sapi Jawa nggak pernah diternakkan dalam bentuk besar. Rakyat ada 2, 3. Anda bisa bayangkan penyamak itu, Kurnianya atau Perkasa kalau nggak salah itu 100% ekspor semua ke Jerman untuk fashion, untuk tas, dan top. Kenapa? Ini hanya masuk atas kan? Silakan. Baik Pak, monggo ditanggapin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hermawan Putrajaya, Pak Kemal Gali, Pak Robi, dan Pak Priyo. Jadi batik ini begini Pak Hermawan. Kami kenapa mengangkat batik? Batik ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Bukan berarti bahwa Jogja dan Solo itu menjadi branding Jogja dan Solo. Kami juga tidak memang seperti itu. Karena misalnya Pak, contohnya aja gini. Besok pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 batik bordir yang kita gagas dari pemerintah provinsi itu, Solo dan Jogja itu ingin masuk ke kita. Tapi kami tidak izinkan.
Karena ini adalah produk Jawa Timur yang kita ingin mempromosikan branding Jawa Timur. Dan kita saat ini motif batik kita itu sangat variatif sekali, 1546 itu, dan mereka mempunyai kekuatan yang masing-masing setiap daerah. Karakteristik di Madura begitu, kalau kita melihat Madura akan kelihatan sekali. Jadi contohnya seperti itu, Pacitan juga ada. Jadi mereka menggunakan bahan alami, tapi inovasinya sangat banyak. Kenapa? Itu kita pilih, dan kemudian dengan kabupaten kota, dan memang di seluruh kabupaten kota ini sudah tinggi semua. Jadi sudah ada semua dan sudah berjalan. Dan memang kalau dengan pangsa Eropa, kami selalu memberikan kepada teman-teman pengrajin ini, kalau keluar negeri, karena di luar negeri itu tata jahit tidak ada, ya kita mencoba desain jadi. Karena orang melihat pemasaran kemarin kami Pak Hermawan dengan Singapura, kita mencoba membuka Jatimart di sana. Jatimart ini adalah produk-produk Jawa Timur yang akan kita jual di Singapura, tapi bukan dalam bentuk eceran retail, tetapi adalah bentuk yang banyak itu ya. Jadi tidak hanya retail saja, tapi kita mendatangkan buyer di seluruh dunia. Kita bersama-sama dengan pengusaha Singapura, dengan pemerintah Jawa Timur, fasilitasi IKM kita yang ada di daerah. Itu sedang kita pilih Pak. Insya Allah tanggal 29 akan kita buka di Singapura. Kami berusaha dengan Pak Menteri Perdagangan Thomas Lembong, juga kami sampaikan bahwa dalam Rakernas itu juga sampaikan bahwa kita akan buka itu. Dan itu branding kita adalah branding ya batik termasuk rajin produk Jawa Timur. Itu kita coba. Sehingga kenapa batik ini Pak, kami bukan menyaingi Jogja dan Solo, tapi branding kita agak berbeda dengan Solo dan Jogja. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan beberapa hal, ada tata khusus di Jogja dan Solo. Kami tidak menabrak itu karena khasana batik ini Nusantara. Jadi ini harus kita inginkan. Sehingga bukan berarti bahwa tadi menyambung ke Pak Robi kaitannya dengan memang kami geologi paling tinggi Pak saat ini. Tapi di situ kami pilih menjadi kria unggulan pendukung juga dalam hal ini. Ini booming baru tahun 2013, 2014 itu betul-betul untuk yang tingkat tertinggi dari Jawa Timur untuk ekspor. Jadi kenapa kami memilih batik, dan itu kami sudah dengan teman-teman dari Ketua Dekranasda Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, kita membina pengrajin kita dalam hal ini. Kemudian masalah kaitannya dengan TTI Pak Hermawan, kami terus berusaha Pak. Memang Jawa Timur selalu melakukan untuk produk Jawa Timur Dekranasda kita ini bersama Dekranasda Kabupaten Kota. Kita berusaha memamerkan, dan kalau kita ada misi dagang selalu TTI Pak. Jadi trade, tourism, dan investasi khususnya sana. Karena kalau cuma kalau nggak ada trade, tourism, investasi itu menjadi satu kesatuan yang kita branding. Sehingga untuk klaster tadi Pak, nyambung klaster ini, kami sedang menyusun Tribida. Kemarin dengan dari Kementerian Perindustrian kami bersama-sama untuk menyusun klaster-klaster ini. Tribida itulah nantinya akan mengarahkan pada positioning klaster-klaster disesuaikan dengan RPLB kita dan masing-masing kabupaten kota. Karena produksi ini Pak, ini di kabupaten kota ini ya ada yang memang ada pokoknya ya jadi banyak pilihan produk itu ada yang komoditas inti yang diusulkan oleh teman-teman kabupaten kota, ada juga yang seperti itu. Nah ini kita tangkap ya, karena bagaimana memfasilitasi itu sehingga bisa optimal apa yang kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan Pak. Kemudian kaitannya dengan daya saing Pak Hermawan, kami ini selalu berdaya saing ini kan murah, betul Pak, murah itu kadang-kadang kan orang bicara murah tidak bicara tentang harga dan sebagainya, tapi kami berusaha produksi itu bagaimana memproduksi dengan biaya yang murah, karena itu merupakan satu koridor atau satu kriteria dalam daya saing kita juga. Kalau kita yang nanti ini memang tidak bisa head to head ya, antara produksi luar negeri, apalagi sekarang sedang mea, antara yang dijual oleh tangan kita dan mesin itu nggak bisa di head to head kan nggak bisa. Karena di luar negeri itu punya satu nilai sendiri bagi yang kreativitas yang mungkin di kita di Indonesia harus kita keluarkan juga. Jangan sampai nanti produk yang mesin itu truk misalnya, yang mesin itu bisa
dijual dengan 5.000, kita menjual 25.000, kita nggak laku. Tapi craft yang dibuat oleh tangan kita itu biasanya punya ciri khas tersendiri, nggak bisa sama dengan yang di sini. Itu yang terus kita gunakan dengan bagaimana konsumen pintar itu untuk kita gunakan ke masyarakat kita. Kemudian masalah koordinasi, kami kebetulan di provinsi ada tim juga Pak, tim kaitan dengan promosi ada tim yang dikelola. Kebetulan saya waktu di Biro Perekonomian, kami sebagai ketua di sana sebagai koordinator promosi, sehingga antara SKPD baik itu di dinas perindak maupun dinas koperasi itu selalu bersama-sama dan selalu trade, tourism dan investment itu menjadi satu. Ini yang terus kita dorong dari Jawa Timur. Jadi nggak ada pengecualian, sehingga tidak masalah ada showroom di Juanda. Showroom di Juanda itu juga ada showroom, di deklarasi di Gedung Lurus juga ada showroom. Semua ada produk dari IKM binaan deklarasi Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dan harganya di sana adalah harga IKM kita, tidak dinaikkan, tidak dinaikkan. APBD kita melalui deklarasi memfasilitasi itu untuk menyediakan tempatnya dan tanpa ada biaya apapun, sehingga harganya lebih bersaing gitu. Sehingga dalam arti ini koordinasi kami di Jawa Timur terus kami lakukan dengan teman-teman di SKPD yang berkaitan dengan sinergitas program ini. Jadi ini yang kita lakukan selama ini mulai tahun 2015 dan kita harapkan 2016 ini jauh lebih maksimal lagi koordinasi kita, sehingga sinergitas antara Dekranasda Kota dengan kabupaten dan provinsi itu menjadi satu kekuatan yang kuat dalam rangka mendorong kerjaan kita lebih maksimal lagi di tingkat dunia. Itu yang kita dorong. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Tenang kulit tadi Pak, masukannya terima kasih, kami juga akan cermati lagi. Memang itu juga ada, saya juga tahu juga. Dan memang saat ini kulit sangat anu Pak. Di sana juga ada duta, juga ekspor juga Pak. Ada duta kulit yang juga kami membina mereka. Itu sudah kita fasilitasi dalam persidangan kita. Kita setiap tahun ada sekitar 8 sampai 10 kali disidakan. Dan yang kedua juga kami juga ada produk unggulan Jawa Timur. Nah, kita membawa masing-masing kabupaten kota itu ada 1-2 yang kita ajak untuk mempromosikan produknya dari kabupaten kota. Saya kira itu. Oh Pak, kooperasi begini bagus sekali ya. Terima kasih Pak. Jadi kami ini terus berusaha Pak Gubernur di Jawa Timur kooperasinya sangat banyak Pak. Jadi memang sudah kita bentuk, tinggal kita satukan saja. Memang produksi ini tadi juga ada usulan. Kami juga diskusi dengan Ibu Ketua Deklarasi Kabupaten Kota juga ada kooperasi. Kan gini Pak, kami semuanya batik Pak. Kami provinsi melihat bahwa produksi batik itu kesulitan sekarang yang tidak adalah bahan kulitnya, bahan kainnya. Pemerintah provinsi itu menyediakan bahan kain itu untuk diusahakan dengan kooperasi di masing-masing kabupaten kota untuk membeli bahan kulitnya akan di-share ke anggota kooperasi. Saya setuju dengan Pak Hermawan, kooperasi akan kita, tapi kami sudah membentuk fungsional kooperasi, nanti bisa kita gabungkan dengan mereka. Karena di Jawa Timur itu mohon maaf Pak, kami ada kooperasi wanita, ada kooperasi yang di non struktural, di struktural kan juga ada, kooperasi fungsional, jadi sangat banyak kooperasi itu. Bagaimana sekarang memaintain kooperasi itu agar dia berfungsi betul. Ada KUD, ada kelompok usaha bersama yang selalu bersama-sama bangun itu. Kami setuju dengan Pak, kooperasi itu akan kita maksimalkan, saya setuju. Tinggal kami akan letakkan di mana proses itu berjalan, sehingga ke depan akan lebih terarah untuk produksi dari baik itu dari sisi permodalannya. Karena saat ini pemerintah provinsi sudah menggelontorkan industri primer kita ada 400 miliar yang kita gelontorkan untuk bunga sampah rendah. Karena masalah kita adalah permodalan dan manajemen. Itu yang paling utama. Nah, permodalan pemerintah Jawa Timur telah banyak berterobosan terhadap bunga yang sangat rendah, karena bunga sangat tinggi ini adalah deindustrialisasi menurut kita. Menurut Pak Gubernur, industri ini harus mempunyai satu, apalagi IKM ya, UMKM itu harus ada bunga yang single digit yang diberikan. Dan kebetulan pemerintah pusat juga meluncurkan Turbay kemarin yang telah dilakukan, sehingga dengan kredit usaha yang untuk berorientasi ekspor ini akan lebih mendorong terhadap bergeraknya industri IKM kita dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi Asia ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Bapak-bapak, ini karena
sudah habis. Jadi kita sudahi yang ini. Oh, ada Ibu masih mau menambahkan? Oke, silakan Pak. Atau ada? Insya Allah cukup Ibu. Ada inovasi dari puluhan lebih dari segmen pasar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya mau diizin nih Pak. Maaf, waktunya dicuri sedikit. Saya hanya ingin menjawab tadi Bapak Hermawan bilang di marketing itu saya juga menurut saya nih Pak, yang saya tahu marketing itu hanya ada dua. Yang pertama, kalau ingin berdaya saing, harganya harus bisa berdaya saing, which is murah, atau yang satu adalah differentiation atau keunikan. Nah, yang bagusnya dari Jawa Timur adalah Jawa Timur, apalagi di bagian selatan, khususnya misalnya saya dari Kabupaten Trenggalek, sebenarnya ada juga dari Pacitan, dari Malang dan sekitarnya itu. Kenapa bisa berbeda dengan Jawa Tengah, Solo dan lain sebagainya? Saya seperti Bapak bilang tadi bahwa kita nggak bisa kayak nyatukan. Karena karakteristik daerahnya juga berbeda. Kalau Solo mungkin kita bisa banyak mengenal bahwa batik-batik Solo dominan warna coklat ya. Ya kan? Nah, sebelumnya kalau di Jawa Timur, apalagi bagian selatan ini yang daerah-daerah dikuasai oleh partai, warna-warnanya itu bisa bermain warna macam-macam. Selain itu, kalau misalnya di Trenggalek, karena kami belum punya industri batik yang besar sekali, kami fokuskan kepada differentiation tersebut, terutama dari warna batiknya. Kita selalu menggunakan warna alam serta mencoba. Jadi kebanyakan kayak saya kota ini sebenarnya kota kecil, kota yang terbelakang. Kalau Trenggalek, tapi kalau Bapak main ke sana, mungkin Bapak bisa lihat kebanyakan Trenggalek itu kualitas batiknya malah justru mengambil segmen yang upper class, karena kita juga seperti saya bilang itu bukan industri yang massal. Jadi untuk pembiayaan sumber daya manusia juga sangat susah karena susah massal. Jadi kita harus mengambil segmentasi. Nah, selain itu kalau dari promosi, utamanya saya mencoba seinovasi mungkin sih Pak. Sebenarnya saya juga nggak ngajak diri saya sendiri. Maksudnya dari teman-teman yang lain. Misalnya hari ini saya bawa teman saya dari media, tapi medianya bukan media konvensional karena saya dunianya background saya adalah infotainment. Jadi saya bawanya infotainment. Ini hanya inovasi kecil dari saya supaya kita, apalagi kita kan merayakan hari ini ya Pak. Seluruh Jawa Timur saya bisa promosikan utamanya dari Trenggalek, dari Malang, dari Ponorogo dan lain sebagainya, sehingga bisa menyentuh pasar yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.